Ya, kembali lagi dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya dengan tema Papuaku, Indonesiaku. Benar sekali. Kita ini sudah sampai di segmen akhir dan mohon izin Pak Gatot untuk memberikan sedikit closing statement terkait tema kita pada hari ini, yaitu Papuaku, Indonesiaku. Kegiatan kita hari ini Papuaku, Indonesiaku adalah kegiatan kita untuk menjalin silaturahim di antara sesama anak bangsa. Kalau kemarin kita mengalami peristiwa, tadi Pak Imam juga menyampaikan, ini adalah pembelajaran buat kita semua. Ke depan tentunya evaluasi-evaluasi ini menjadi langkah-langkah ke depan untuk memperbaiki kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Kita berbeda di dalam kebenekaan, tetapi kita satu, Indonesia. Saya kira itu. Baik, singkat, padat, jelas ya. Terima kasih banyak Pak Gatot. Ya, dan kita dengarkan juga mungkin closing statement dari Ibu Yeni. Ya. Ke depan menurut saya kita perlu melakukan beberapa hal ya. Yang konkret menurut saya perlu ada yang namanya dialog khusus atau komisi khusus, komisi Truth and Reconciliation Commission. Jadi komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Perlu ada closure, perlu ada momen di mana kita jangan lagi berbicara soal sejarah masa lalu tetapi menatap masa depan. Tetapi kita tidak bisa hanya memberikan membangun Papua tanpa mengobati luka batinnya. Nggak bisa kita kasih permen, orang masih habis digebukin, dikasih permen nggak bisa sembuh. Harus diberikan martabatnya kembali, harus diberikan. Nah yang kedua, saya berharap bahwa tokoh-tokoh yang di sini bisa melakukan roadshow kebangsaan ke banyak daerah untuk mengedukasi, bukan cuma mengedukasi masyarakat Papua, tetapi masyarakat Indonesia juga yang sebenarnya tidak terlalu mengerti apa problem Papua, dan kemudian ikut-ikutan karena diprovokasi melalui medsos, akhirnya malah menyumbang kepada suasana yang tidak kondusif. Jadi terjadi polarisasi. Ini harus kita lakukan juga. Harus ada evaluasi pasti Bu Yeni ya. Baik, kalau tadi sudah Pak Gatot juga Mbak Yeni, mungkin tidak adil kalau Pak Lenis Kogoya mungkin minta sedikit closing statement ya. Baik Pak, saya bicara sisi pemerintahan yang tadi ada beberapa disampaikan masalah tegakkan keadilan sila kelima yang tadi ya kaitan dengan pemerintahan sekarang. Saya mau sampaikan sekarang ini langkah-langkah pemerintah dalam era pemerintahan Presiden sekarang ini 5 tahun yang sudah berjalan ini. Dulu mulai SDM, dulu kita orang Papua dulu belum ada Kapolda Papua, tapi dengan adanya Pak Jokowi pada saat itu mulai Paulus Waterpauw sudah jadi Kapolda Papua. Setelah itu mendorong lagi Panglima sekarang di Papua, kita dorong lagi sampai beberapa Panglima udah bintang-bintang 2 sudah muncul semua. Terus ada yang disekolahkan sudah berjalan. Terus menyangkut SDM, tingkat kementerian ini semua anak-anak Papua sekarang ada jatah khusus penerimaan CPNS. Sekarang, jadi semua kementeriannya semua anak Papua udah ini masuk semua. Mungkin sekarang hampir 300-an lebih. Dan istana sendiri itu Seskap Seknek itu ada jatah khusus anak Papua. Jadi setiap tahun masuk terus, masuk sampai hari ini kita kuasai di anak istana sekarang ini. Terus termasuk ajudan presiden juga ada orang Papua juga. Untuk SDM ke depan tadi Ibu Pibiola sampaikan tadi memang sejak tahun 2016 sampai sekarang ini kita bawa keluar anak-anak Papua itu jumlahnya 1.600 anak Papua adik adem bawa keluar. Jadi jumlah sekarang total tinggal di Papua sampai sekarang dibiayai dari pusat itu sekitar ada 20.000. Itu saya binanya saya. Jadi mau tanyakan jumlahnya berapa dan di mana itu ada di saya. Sekarang ini disekolahkan semua kota studi ini ada, tapi mereka posisinya tinggal di kos masing-masing. Biaya hidup, makan, kosnya sampai beasiswa selesai. Itu sekarang di sekolah. Jadi masalah SDM ke depan, saya kira sila kelima akan terjadi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan pasti akan bantu. Nah, persoalan sekarang adalah adik-adik yang biaya sendiri, yang sekarang orang tua mungkin tidak lulus dari kuliah sendiri, ini yang diperhatikan. Terus ada biaya lagi dari pemerintah Provinsi Papua. Jadi dana OSUS, jadi harus dibuka. Dana OSUS dibiayai berapa jumlah orang? Pemerintah pusat dibiayai berapa orang? Karena kalau dibilang pemerintah pusat, saya tahu. Menanyakan pasti saya jawab. Karena saya pembinanya. Jumlahnya besar. Setiap tahun dibawa keluar terus. Baik di SMA maupun perguruan tinggi sekarang. Target dalam waktu dekat ini saya sudah fasilitasi, nanti kesepakatan 38 perguruan tinggi akan tanda tangan kedinasan. Nanti setelah dia adik-adik itu dia lulus
sarjana langsung jadi PNS. Sekarang saya bikin. Jadi tidak ada sila ketinggalan lagi di Papua. Baik. Baik. Tidak ada lagi. Bapak Lenis. Jadi saya mau sampaikan adik-adik yang sekarang sekolah ini tidak usah pikir untuk pulang. Saya larang. Kalau udah dulu pulang di Papua, kakak Lukas tanggung jawab. Kalau tinggal di Jakarta sini, kakak Lenis tanggung jawab. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bapak Lenis. Ya, kesempatan yang sama begitu Betul. ya yang diharapkan oleh masyarakat Dan Papua. tidak ada lagi kesenjangan ya. Betul, perhatian dari pemerintah pusat kepada Papua dan mengobati luka batin terlebih dahulu Betul seperti sekali. kata Ibu Yeni ya. Ya. Ini juga salah satu upaya yang memang harus dilakukan dan diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Kita semoga untuk kedepannya Papua bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, begitu. amin, ya rabbal Ya. alamin. Dan pemirsa, akhir kata saya Reva Fardani. Ya, dan saya Lucia Saharu undur diri. Pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.